wa mu'rabun dan mu'rab wa huwal far'u, dan itu merupakan cabang daripada fi'il. Wal mabniu nau'ani, dan adapun yang dibina, fi'il yang dibina nau'ani itu dua pembahagian. Ahaduhuma, salah satu keduanya yaitu madi. Wa bina'uhu al-fathi, dan binanya fi'il madi itu di atas fathah. Jadi yang pertama fi'il itu terbagi pada dua. Ada fi'il mabni, ada fi'il mu'rab. Fi'il mabni berarti fi'il yang tidak berubah-ubah akhirnya dengan sebab perbedaan amil-amil yang mendahulunya. Yang kedua ada fi'il mu'rab, fi'il yang berubah-ubah akhir katanya dengan sebab perbedaan amil-amil yang mendahulunya. Nah, yang fi'il mabni itu ada dua, ada fi'il amal sama fi'il madi. Fi'il amal sama fi'il madi. Sedangkan fi'il yang mu'rab itu adalah fi'il mudhari'. Nah, dari dua fi'il amal dan fi'il madi, nanti ada pengecualian terhadap perubahannya. Nah, asalnya itu dia tidak berubah, walaupun amil-amil mendahulunya itu tidak berubah. Akhir katanya itu sama semua. Kecuali nanti ada beberapa pengecualiannya. Yang pertama di sini katanya fi'il madi. Fi'il madi itu merupakan fi'il yang pertama sekali dibina. Artinya akhir dari kata fi'il madi itu tidak berubah-ubah. Wa bina'uhu alal fathi, yaitu di atas fathah. Qaluhu musannif di sini beliau mengatakan sulasian kana adoroba au rubaiyan ka kharaj kadahraja au khumasiyan kan talaqa au sulasian kastakhraja wala yazidu ala dzalika. Jadi fi'il madi itu bina akhirnya, akhir kalimatnya itu pasti fathah. Pasti fathah. Apakah dia fi'il yang sulasi? Sulasi itu asal katanya 3 huruf. Ataupun fi'il yang rubai atau khumasi ataupun sudasi. Rubai itu 4 huruf, khumasi 5, sudasi itu 6. Nah, di sini kita lihat akhir katanya, yaitu di sini doroba. Doroba ini kan akhir katanya di ba. Nah, itu tetap bilanya fathah. Fathah. Jimnya fathah. Intalaka, kofnya itu fathah. Sudah di istakhroja, jimnya juga fathah. Nah, itulah yang disebut dengan mabni fi'il madi. Jadi fi'il madi itu dibina di atas fathah. Tidak ada bedanya. Apakah fi'il madi itu berupa fi'il yang sulasi, yang berupa tiga kata ataupun 3 huruf? Apakah fi'il madi yang 4 huruf, 5 huruf ataupun 6 huruf? Nah, nggak ada yang lebih, katanya walayah juga ada cerita. Tidak ada fi'il madi yang 7 huruf asal katanya. Yang paling banyak itu 6. Intinya fi'il madi asalnya itu akhir katanya kita dapat tandai dengan di akhir kalimat itu ditandai dengan fathah. Jadi di contoh ini yaitu yang berupa 3 kata, 4 kata, 5 kata, 6 kata. Nah, itu semua akhirnya itu asalnya adalah fathah. Tidak ada beda di antara beberapa suku katanya. Jadi di sini sulasian, contoh doroba, ribanya itu akhir kalimat, kita lihat itu fathah. Kemudian di rubaiyan, contohnya dahroja itu di jimnya fathah, dan seterusnya. Nah, itu asal daripada i'rab fi'il madi. Wa bina'uhu 'alal fathi. Illa, kecuali kapan fi'il madi itu tidak di atas fathah, kapan akhir fi'il madi itu tidak atas fathah, ada 2 pengecualian. Yang pertama, illa kecuali iza ittasala, apabila ia bersambung, wawul jama'ati fayudhammu, apabila fi'il madi tersebut bersambung dengan waw jamaah. Nah, kalau dia bersambung dengan waw jamaah, fayudhammu, maka ditummahkan. Akhir fi'il madi itu ditummahkan. Contohnya dorobu. Jadi dorobu itu tadi kan akhir fi'il madi itu dibaya. Nah, di sini banya itu tidak lagi difathahkan, tetapi ditummahkan. Alasannya kenapa? Karena dia bersambung dengan waw jamaah. Waw jamaah ini domir muttasil, domir rafa' muttasil. Itu yang menjadi fa'ilnya. Waw jamaah itu ialah domir yang menunjukkan perbuatan tersebut dilakukan oleh sekelompok orang yang ghaib, artinya yang orang ketiga tapi dalam bentuk jumlah yang banyak. Dorobu itu artinya mereka telah memukul. Nah, kenapa kita sebut pelakunya itu mereka, artinya orang ghaib, orang ketiga yang jamak, karena ada wawnya itu, wawul jamaah disebut.
Nah, waw jamaah ini menjadi fa'il daripada fi'il madiyah. Nah, di sini fi'il madiyah itu yang akhirnya ba itu didumahkan, bukan lagi difathahkan. Asal hukumnya itu harusnya fathah, doroba. Itu banyak itu fathah. Tetapi ketika fi'il madi bersambung dengan wawul jamaah, maka akhir daripada fi'il madi didumahkan, bukan lagi difathahkan. Nah, waw itu bukan bahagian daripada fi'il madi ya. Waw itu bukan kalimat fi'il madi ya, tetapi waw itu merupakan fa'il daripada fi'il madi. Isim dhamir waw jamaah yang menunjukkan kepada fa'il daripada fi'il tersebut merupakan sekelompok orang yang muzakkar, yang laki-laki, dan yang ghaib, orang ketiga. Nah, itu berarti di pengecualian pertama, yaitu ketika bersambung dengan waw jamaah, akhir fi'il tidak lagi difathahkan, tetapi didumahkan. Contohnya dorobu. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, kita lihat bisa di sini. Nah, ini ada di kalimat ini. Ini kan wawnya, waw jamaahnya. Nah, ini ada alif. Di akhirnya itu ada alif. Nah, itu namanya alif mufaraqah ataupun alif fariqah itu saya. Artinya alif di sini membedakan tugas di sini, membedakan waw jamaah dan waw asal. Jadi kalau di kalimat fi'il ada dorobu, misalnya contoh ada wawnya, kemudian setelah waw itu ada alif. Ada alif itu namanya waw alif mufaraqah ataupun alif fariqah namanya. Intinya alif tersebut membedakan waw yang merupakan asal daripada kalimat dan waw yang merupakan domir jamak yang goib. Jadi kalau misalnya di sini kan ini kan berarti tandanya aja kalau ada alif di akhir fi'il madi itu, di depan waw itu ada alif itu berarti waw tersebut fa'ilnya. Waw tersebut fa'ilnya dan merupakan isim dhamir. Namun kalau di akhir kalimat fi'il ada waw tapi tidak ada alifnya, maka dipastikan waw tersebut merupakan kalimat asal kalimat fi'ilnya. Contohnya ya dulu. Ini kan ada kalimat waw. Ini fi'il mudhari ya, fi'il mudhari. Nah, ini kan ada waw, tapi di depan waw ini tidak ada alif. Nah, kalau ada alif berarti wawnya ini, kalimat wawnya itu merupakan kalimat asal fi'il. Jadi itu bukan merupakan waw jamaah. Artinya berarti bukan fa'il. Berarti memang asal daripada kalimat fi'ilnya adalah ada wawnya itu. Itu perbedaan yang ada pada waw di kalimat fi'il. Kita bisa kalau di kalimat fi'il itu ada waw, kemudian ada alifnya, depan waw itu ada alif, maka kalimat waw merupakan fa'il daripada fi'ilnya, ataupun dia domir yang menunjukkan kepada sekelompok daripada laki-laki yang goib. Nah, namun kalau di fi'il tersebut ada waw, tapi tidak ada alifnya, maka itu bukan merupakan waw jamaah. Kita lihat ya perbedaannya. Kalau ada waw di kalimat kemudian setelah ada alif, maka waw tersebut waw jamaah yang pakai fa'il. Namun kalau ada fi'il ada waw serta waw alif berarti waw dari kalimat. Nah, yang perlu di sini apa? Yang perlu kalau penjelasan daripada segi matanya bahwasanya akhir daripada kalimat ini adalah ba di sini. Kalau dia itu sambung dengan waw yang merupakan waw jamaah, waw menunjukkan kepada sekelompok laki-laki,
maka akhir daripada fi'il itu dirumahkan. Pengecualian pertama. Pengecualian kedua, au ittasala bihi dhamiru raf'il mutaharrikun. Fayusakkanu, maka disukunkan. Atau pengecualian lagi ya, pengecualian kedua. Pengecualian kedua, fi'il itu tidak bila di atas fathah. Yang kedua, atau fi'il itu bersambung dengan dhamir rafa mutaharrikun yang berharokat. Yang berharokat fayusakkanu, maka disukunkan fi'il. Dhamir rafa mutaharrik itu artinya dhamir rafa itu fi'il bersambung dengan fa'il. Dhamir rafa itu dhamir bersambung dengan fi'il. Rafa itu dari segi karena dia menjadi fa'ilnya. Kenapa disebut dhamir rafa? Karena dia menjadi fa'il daripada fi'ilnya. Kemudian mutaharrikun, dia berharokat. Nah, maka fi'il tersebut di akhirnya disukunkan. Ingat dua kaitnya ya. Pertama dia bersambung dengan dhamir. Yang pertama, dhamirnya itu harus rafa. Ini kait pertama nih, syarat pertama. Yang kedua, dhamir rafa'nya itu harus berharokat. Nah, kalau ada dua nih, pertama dhamir rafa' bersama dengan fi'il dan dia berharokat, maka fi'ilnya itu disukunkan akhirnya. Namun kalau salah satu syaratnya tidak terpenuhi, maka fi'ilnya itu dibina di atas fathah. Misalnya fi'il bersama dengan rafa', tapi tidak berharokat, maka fi'il tetap dibina di atas fathah. Ataupun fi'il bersambung dengan dhamir yang berharokat, tapi bukan fa'ilnya, maka dibina di atas fathah juga. Sekarang kita tampilkan contohnya. Berarti pengecualian kedua, yaitu fi'il madi tidak bila di atas fathah, ketika dia bersambung dengan dhamir rafa', dhamir yang menjadi fa'ilnya, dan fa'ilnya ini, dhamirnya ini berharokat. Maka fi'il tersebut disukunkan. Disukunkan contohnya apa? Contohnya dorobtu dan dorobna. Nah ini balik akhir fi'il. Kemudian di sini juga akhir fi'il bersambung dengan dhamir tu, dhamir mutasil. Nah, juga dhamir mutasil yang menjadi fa'il ya. Berarti dia dhamir rafa', artinya aku memukul. Nah, di sini berarti pelakunya itu mutakalim. Mutakalim wahdah sendiri. Dorobna itu mutakalim al-ghairihi. Nah, itu menjadi dhamir rafa' ya, karena segi dia menjadi fa'il. Kemudian dia ada harokatnya. Coba lihat, dorobtu itu ada harokat dummahnya, dorobna ada harokat fathahnya. Berarti lafaz akhir fi'il yaitu ba-nya itu disukunkan. Nah, maka di sini dikecualikan. Di sini musannif menyebutkan fa kharaja bi dhamir raf'i dhamirin nasbi. Maka keluar artinya tidak di fi'il itu akhir fi'il tidak disukunkan apabila dia bukan dhamir rafa', yaitu dhamir nasab. Dhamir nasab itu sebuah kalimat dhamir yang bersambung dengan fi'il dan dia menjadi maf'ul ya, bukan fa'il. Jadi dhamir nasab. Nah, kalau bersambung dengan dhamir nasab, walaupun dia berharokat, fi'il tetap dibina di atas fathah. Makanya kaitnya dua tadi. Kalau disukunkan, yang pertama itu dhamir rafa' dan berharokat. Nah, kalau dia di sini kafir nih bersambung dengan fi'il, akhir fi'il yaitu doroba. Nah, tetapi lafaz ba itu tetap difathahkan, tidak disukunkan. Kenapa? Karena dia bersambung dengan dhamir nasab, bukan dengan dhamir rafa'. Dorobata itu artinya seseorang telah memukul engkau. Berarti kan pelakunya itu bukan mutakalim, bukan mukhotabnya, bukan kaf itu menjadi fa'il. Fa'ilnya itu dhamir mustatir yang menjadi ghaib, akhir huwa. Nah, itu yang pertama. Kalau dia dhamir nasab, berarti kaitnya kalau bersambung dengan dhamir yang rafa' dan mutaharrik, maka disukunkan. Kalau dia bersambung dengan dhamir nasab, walaupun dia mutaharrik, yaitu contohnya lafaz kaf, maka tidak disukunkan. Satu lagi. Nah, kalau dia dhamir rafa', wabil mutaharrik dhamir raf'i as-sakin. Memang dia menjadi fa'ilnya. Dhamir tersebut menjadi fa'il daripada fi'il. Dhamirnya tetap rafa'. Tapi dhamirnya itu tidak berharokat, dia itu sukun. Nah, kalau gitu dia fi'il tersebut tetap dibina di atas fathah. Contohnya apa? Contohnya doroba. Doroba yang bersambung dengan alif tasniyah. Nah, ini alif tasniyah ini. Alif tasniyah ini dhamir. Dia bersambung dengan akhir fi'il yaitu ba.
Nah, walaupun dia itu bersambung dengan akhir fi'il dan dia dhamir rafa, tapi dia tidak berharokat. Dia itu sukun karena alif itu enggak ada harokatnya. Maka fi'il tersebut tetap dibina di atas fathah yang merupakan asal daripada fi'ilnya. Itu di fi'il madi. Yang kedua di fi'il amar. Wasali al-amru wa bina'uhu ala sukun lahu idrib wa idribna. Yang kedua daripada mabni di atas fi'il. Nah, jadi nanti gini ya. Al-fi'lu min haitsul i'rab. Jadi fi'il itu daripada segi i'rabnya itu terbagi pada dua, mabni dan mu'rab. Mabni ini merupakan asalnya. Nah, kalau fi'il mabni daripada fi'il itu ada dua. Ada yang fi'il madi yang tadi kita bahas, yaitu bilanya di atas sukun, bilanya di atas fathah yang pertama. Pembahasan kita yang dua sini. Sedangkan mu'rab daripada fi'il itu hanya fi'il mudhari. Selain daripada fi'il mudhari, fi'il madi dan fi'il amar itu tidak berubah-ubah akhirnya. Nah, fi'il madi tadi kita telah jelaskan bahwasanya bilanya di atas fathah, berarti akhir daripada kalimat fi'il madi selalu fathah, kecuali nanti ada dua, apabila bersambung dengan waw jamaah, maka didumahkan. Karena kenapa? Karena waw tersebut butuh kepada dumah, maka didumahkan dia. Yang kedua, dia bersambung dengan domir rofa mutaharik, domir yang rofa yang menjadi fa'ilnya dan dia berharokat, maka dia disukunkan. Nah, yang kedua itu fi'il amar. Fi'il amar itu bilanya di atas sukun. Bilanya di atas sukun. Wal amru wasani al amru wa bina'uhu ala sukun nahu idrib wa idribna. Nah, yang kedua daripada apa? Kedua daripada fi'il yang dibina, yaitu fi'il amar. Nah, binanya fi'il amar itu di atas sukun. Contohnya idrib di akhir kalimat ya. Lihat, ingatnya itu di akhir kalimat perubahan itu terjadi. Nah, di sini idrib itu tetap akhir kalimatnya sukun. Idribna itu akhir kalimat fi'il amar bukan di nunnya, tapi di ba yang sukun itu. Nun itu nun muannas. Nah, di sini tetap akhir kalimatnya itu sukun. Kenapa sukun? Karena dia itu fi'il amar. Fi'il amar itu kaidahnya tetap dibina di atas sukun. Nih. Nah, pertanyaannya, kenapa fi'il amar tersebut dibina di atas sukun? Nah, di sini musannif menjelaskan wa innama buniyal amru ala sukun fi halataini al-mazkurataini li'anna mudhari'ahu yujzamu fihima bisukun. Karena hanya saja dibinakan akan amal tersebut di atas sukun pada dua keadaan yang disebutkan, yaitu idrik dan idrikna. Karena mudhari dijazam di sukun. Contohnya lahu lam tadrib. Wal qaidah ini yang perlu dicatat bahwasanya kaidah kita menandai bagaimana fi'il amar tersebut akhirannya. Apakah dia akhirnya itu buang huruf ilat? Karena fi'il amar itu ada beberapa kondisi di akhirnya. Ada yang hasfu harful ilat, ada hasfun nun. Kemudian ada yang sukun. Nah, ada lagi yang hasfu harful ilat wa alifatu kuliah. Maka akhir daripada fi'il amar itu berbeda. Nah, caranya gimana kita mengetahui bahwasanya akhir dari fi'il amar ini apakah dia buang apakah buang ataupun sukun? Maka ini kaidahnya, kaidah untuk mengetahui akhiran dari fi'il amar. Nah, wal kaidah annahu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu al-mabdu bita. Jadi kaidahnya untuk mengetahui akhiran fi'il amar itu dari segi bina, maka diketahui daripada fi'il amar tersebut dibina di atas sesuatu yang dijazam mudhari'nya yang dimulai dengan ta. Dimulai dengan ta yang mukhatab. Jadi asalnya gini dia. Ini fi'il amar. Ini fi'il amar idrib. Nah, ini kan fi'il amar idrib. Oleh itu di layarnya.
Jadi ini tadribu fi'il mudhari'. Fi'il amar itu lafat fi'il amar itu diambil daripada fi'il mudhari'. Jadi asal daripada fi'il amar itu fi'il mudhari'. Yang fi'il mudhari' yang ketujuh. Tadribu, tadribani, tadribuna, tadribina, tadribani, tadribna. Nah, itu akhir daripada fi'il amar itu asalnya itu fi'il mudhari' dulu. Nah, cara merubahnya di fi'il amar ya. Yang pertama ta-nya itu dibuang. Ta awal daripada fi'il mudhari', ta mudhara'ah ini dibuang. Ya, nah ini ta daripada fi'il mudhari' dibuang. Kenapa dibuang? Karena ta mudhara'ah itu khusus di fi'il mudhari'. Kalau fi'il amar berarti dia tidak memiliki ta-nya. Kalau memiliki ta berarti dia fi'il mudhari'. Itu tanda khusus pada fi'il mudhari' itu. Berarti dia deribu. Nah, pertama deribu, tapi dia disukun. Kenapa disukun? Karena dia itu supaya berbeda dengan fi'il mudhari'nya. Dia disukun akhirnya. Awalnya itu sukun, maka tidak bisa dibaca. Tidak bisa dibaca, maka ditambahkanlah bisa dibaca. Alhamdulillah, ini mengikut dari segi apa? Dari segi lokat ikut ketiga dari fi'il amar. Kalau dia kasroh, tidak kasroh. Nah, ini dibaca. Ini asal fi'il amar. Nah, itu adalah fi'il amar. Berarti asal dari fi'il amar itu asalnya dari fi'il mudhari' yang dimulaikan dengan hamzah dengan yaitu fi'il mudhari' ketujuh nanti. Yang takdirannya itu anta. Nah, fi'il amar akhirnya itu dari segi apakah dia sukun, apakah dia itu buang huruf akhirnya, ataupun dia itu dibuang nunnya, daripada asal fi'il mudhari'. Asal fi'il mudhari' itu ketika tadribu ketika dijazam misalnya dengan lam, maka hanya itu sukunkan. Lam tadrib kalau dicontohi. Karena artinya tidak tersebut dengan namun maka tersebut di tersebut tadrib ketika bersambung dengan domir bersambung dengan amil jazam maka dibaca dengan lam tadrib. Nah ini berarti begitu juga berlaku pada fi'il amarnya, tergantung daripada fi'il mudhari'nya yang dijazam. Kalau fi'il mudhari'nya fi'il amarnya dijazam dengan sukun. Maka kalau misalnya dan ya ini fi'il mudhari' bersambung dengan itu dalam taksya. Ini maju dengan buang atau ilah karena itu. Nah ini ada ininya. Nah ini ada di sini ada alif. Nah, ketika bersambung dengan lam, bersambung dengan apa? Aduh. Bersambung dengan hamzah, maka dia dibuang. Lam tasya dibuang. Berarti fi'il amarnya juga ikhsya itu sama dari buang akhirnya. Berarti di fi'il amar ini ikhsya di sini. Fi'il amarnya itu dibina mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu wa huwa hasfu harful illat, hasfu harful alif. Nah, di sini ikhsya ini berarti mabni atas buang huruf illatnya. Kenapa? Karena fi'il mudhari' asalnya di lam taksya ketika masuk amil jazam yaitu lam dibuang huruf illatnya. Berarti fi'il amarnya itu yang merupakan cabang ataupun lafaz yang diambil dari fi'il mudhari', begitu juga di bina dengan fi'il amarnya. Berarti bina di atas buang huruf illatnya yaitu buang alif.
Begitu juga misalnya di fi'il yang tasniah, fi'il tasniah. Fi'il tasniah adalah tadribani. Tadribani. Tadribani fi'il amar. Ketika jazamu bihi mudhari'uhu wa huwa hasfun nun. Ketika fi'il mudhari'nya yaitu asalnya tadribani, kan asalnya tadribani daripada lafaz idriba asalnya tadribani. Nah, lafaz tadribani ketika masuk amil jazam maka dibuang nun. Berarti fi'il amarnya dibina di atas buang nun. Berarti kaidahnya wal qaidatu annahu yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar dibina sesuai dengan asal daripada fi'il mudhari'nya yang dijazam. Ketika fi'il mudhari'nya itu dijazam dengan buang nun, maka fi'il amar bina di atas buang nun. Ketika fi'il amarnya itu dijazam ketika fi'il mudhari'nya dijazam dengan buang huruf ilat, maka fi'il amar binanya di atas harfu ilat. Kalau fi'il mudhari'nya itu dijazam dengan sukun ketika masuk amil jazam, maka fi'il amarnya itu mengikut juga, yaitu dia dibina di atas sukun. Nah, di sini lafaz idrib sama idribna itu asalnya tadi kan tadribu. Nah, asalnya tadribu. Tadribu itu ketika dijazam lam tadrib dengan sukun, maka fi'il amal di sini juga dibina di atas sukun. Tadribna Nah, di sini juga dibina di atas sukun karena asal fi'il amarnya juga begitu. Karena fi'il mudhari'nya juga begitu. Nah, itu yang pertama, dibina di atas sukun. Itu asal fi'il amar itu dibina di atas sukun. Karena kenapa? Karena mengikuti fi'il mudhari'nya ketika dijazam. Kecuali di fi'il amar, kecuali apabila fi'il amar tersebut bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak ataupun domir muannas mukhatabah. Muannas mukhatabah itu domir yang menunjukkan kepada lawan bicaranya itu perempuan. Nah, kalau fi'il amal yang bersambung dengan demikian, bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak ataupun domir muannas mukhatabah, maka fi'il amalnya dibina di atas buang nun. Contohnya idribu, ini domir tasniyah, ini domir jamak, dan ini domir muannas mukhatabah, ianya itu idribi. Nah, di sini fi'il amalnya tersebut tiga-tiganya itu dibina di atas buang nun. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya ketika dijazam itu dengan buang nun. Tadi idriba sudah kita contohkan. Idribu itu asalnya itu tadribuna. Tadribuna. Nah, tadribuna ketika dia masuk lam tadribu itu dibuang. Dibuang nunnya. Nun ini dibuang. Maka jadi lam tadribu. Ada alif farikah tadi, alif mufaraqah. Alif yang membedakan antara waw jamaah dan waw kalimat. Begitu juga berarti di fi'il amarnya. Ketika dia fi'il amar berarti asalnya lam tadribu, ketika masuk amil jazam dibina di atas dijazam dengan buang nun, di fi'il amarnya juga dengan buang nun. Jadi idribu ini mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu wa huwa hasfun nun. Idribi itu sama juga lam tadrib, asalnya itu tadribina. Tadribina ketika masuk amil jazam misalnya lan ataupun lam tadribi, maka fi'il amal juga idribi itu dibina di atas buang nun, sama seperti fi'il mudhari asalnya. Itu yang pertama, apabila pengecualian fi'il amal itu tidak dibina di atas sukun, yaitu dibina di atas buang nun apabila bersambung dengan domir tasniyah, domir jamak ataupun domir muannas mukhatabah. Nah, yang kedua, apabila fi'il amal itu bersambung dengan huruf ilat. Kalau fi'il amal bersambung dengan huruf ilat, maka fi'il amal tersebut dibina di atas buang huruf ilatnya. Alasannya sama, kenapa dibina di atas huruf ilat? Karena fi'il mudhari asalnya ketika dijazam maka dibuang huruf ilatnya. Contohnya ikhsya, ikhzu, dan irmi. Nah, ini buang alif, ini buang wawnya, dan ini buang ya.
Igzu-nya, igzu, mana kita lihat? Igzu tadi. Nah, ini asalnya itu tagzu. Nah, ini wawnya itu tidak kita tulis dengan ada alif di depannya. Kenapa? Karena wawnya itu merupakan asal daripada kalimat. Nah, tagzu ini ketika dimasuk lam yang menjazam, maka tagzu ini dibuang wawnya. Lam tagzu dibuang dengan waw, huruf ilat akhirnya dibuang. Nah, ketika dia buang huruf ilatnya, berarti fi'il amarnya kan diambilkan daripada fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari'nya ketika masuk amil jazam dibuang waw. Begitu juga di fi'il amalnya berarti. Fi'il amalnya itu mabni di atas buang huruf ilatnya yaitu waw. Karena asal daripada fi'il mudhari'nya ketika masuk amil jazam begitu juga. Makanya di sini Musannif mengatakan wa ilal mu'tal min fi'il amri wa huwa ma akhiruhu harfun min hurufil illati salasa wa hiya al wawu al alif wal ya'u. Yaitu maksud daripada mu'tal itu fi'il amal yang akhirannya itu huruf ilat. Huruf ilat yang 3, ada kala waw, alif ataupun ya. Nah, huruf ilat ini yang 3 ini itu disebut dengan huruf ilat. Ilat itu artinya sakit. Ada beberapa sebab, ada beberapa pendapat tentang penamaan sebagai huruf ilat. Ada yang mengatakan bahwa dinamakan huruf ilat karena huruf tersebut itu sama seperti penyakit. Dia merubah-rubah kalimat ketika bergabung dengan kalimat. Contoh tadi lafaz apa tadi? Lafaz gozawa. Itu kan igzu tadi. Ya tagzu itu asalnya gozawa. Tapi karena bergabung dengan waw yang huruf ilat itu tulisannya jadi asalnya itu gozawa ya. Aduh. Asalnya gozawa. Ini asalnya gozawa. Tapi dia bergabung dengan apa? Bergabung dengan waw huruf ilat. Maka kalimat itu menjadi goza. Nah, ini nama waw ini huruf ilat. Nah, kenapa dinamakan ilat? Karena dia itu sama seperti penyakit. Penyakit itu kan dia nggak menetap, nggak menentu. Kadang dia tinggi, kadang dia kesakitan, kadang penyakitnya hilang. Jadi sesuatu yang tidak menetap. Jadi kadang dia ada, kadang enggak. Nah, begitu juga huruf ilat dinamakan demikian. Karena dia itu merubah-rubah posisi ataupun bentuk kalimat. Yang seharusnya gozawa itu dengan waw, tapi gara-gara waw ini merupakan huruf ilat yang mengubah kalimat, maka diganti dengan goza, dengan akhirnya itu lafaz alif. Nah, itu disebut dengan huruf ilat karena dia itu sama seperti penyakit, yaitu merubah-rubah penyakit itu dia itu tidak berubah-ubah dia. Kadang dia memang sakit kali, kadang enggak, kadang biasa aja. Nah, begitu juga huruf yang ada pada huruf ilat, dia mengubah bentuk daripada kalimat. Ataupun ada juga yang mengatakan kenapa dinamakan huruf ilat karena dia itu orang Arab dulu ketika sakit itu menyebutnya bukan A, tetapi menyebutnya itu huruf ilat ini. Maka dinamakan dengan huruf ilat karena biasanya orang sakit itu menyebut salah satu daripada 3 huruf ini. Itu dengan sebab penamaannya. Yang menjadi hukumnya di sini salah satu daripada huruf ini apabila dia bergabung dengan akhir daripada fi'il dia bergabung di fi'il amar, maka bila fi'il amar itu buang akhirnya, yaitu buang huruf ilatnya. Ada kala buang waw, buang alif ataupun buang ya. Nah, di sini berarti ikhsya, igzu, irmi. Ini ikhsya ini buang alif, igzu itu buang waw, sedangkan irmi itu buang ya-nya. Nah, kenapa buang huruf ilat? Pertanyaannya karena fi'il mudhari'nya yang merupakan asal dia ketika dijazam dengan amil jazam maka dibuang huruf ilatnya juga. Yang tadi contohnya tadi yaitu lafaznya itu igzu itu asalnya itu tagzu dengan waw. Kemudian masuk amil jazam yaitu lam, dibuang wawnya. Maka tagzu ini menjadi lam tagzu dengan tidak ada waw. Begitu fi'il amalnya nanti igzu dibina di atas
buang huruf ilat yaitu waw. Kenapa? Karena dia mengikuti kaidahnya yaitu fi'il amar dibina sesuai dengan fi'il mudhari'nya ketika dijazamkan. Nah, ini kaidah pentingnya ini adalah yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar yubna ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amar itu dibina di atas sesuatu yang dijazam fi'il mudhari'nya. Maksud daripada dijazam fi'il mudhari'nya karena fi'il amar itu merupakan kalimat yang diambilkan katanya daripada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang dimulai dengan ta, yaitu dia tadribu, taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna, taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Nah, ini 6 kalimat ini merupakan asal daripada fi'il amar. If'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Nah, itu semuanya diambilkan daripada fi'il mudhari' yang 6 ini. Kalau di tasrif itu fi'il mudhari' ke-7 sampai ke 10. Sampai ke 11, sampai ke 11. Sampai ke 10. Sampai ke 12, sampai ke 12. Fi'il mudhari' ke-7 sampai ke 12. Nah, itu asal daripada fi'il amar semuanya itu. Jadi, fi'il amar itu nanti binanya ikut daripada fi'il mudhari' ketika dijazam. Kalau dia termasuk daripada af'alul khamsah, yaitu dijazam dengan buang nunnya, maka fi'il amarnya itu juga begitu, dijazam dengan buang nun. Kalau dia merupakan fi'il mudhari' sahih akhir, tadrib, tadribu, dijazam dengan lam tadrib, maka dijazam dengan sukun. Maka fi'il amarnya itu yang diambilkan, begitu juga dijazam dengan sukun. Kalau dia itu fi'ilnya adalah fi'il yang mu'tal, fi'il mudhari' mu'tal, artinya bersambung akhirnya itu huruf ilat, ada kala waw, alif ataupun ya, maka tadribu misalnya ada wawnya, tadribu, bukan, tagzu tadi, tagzu, tad'u, tad'u kan itu dengan waw akhirnya tad'u. Nah, itu diambilkan jadi mudhari' kan ud'u, tanpa wawnya. Kenapa dibuang wawnya? Karena tad'u itu ketika dijazam dengan fi'il mudhari'nya ketika dijazam dengan lam itu dibuang wawnya. Maka fi'il amarnya juga mabni di atas buang waw. Jadi kesimpulannya fi'il itu dari segi i'rab ada fi'il yang mabni yaitu merupakan asal daripada fi'il, ada juga fi'il yang mu'rab, artinya fi'il mabni ini akhir fi'ilnya tidak berubah-ubah. Fi'il madi dan fi'il amar. Fi'il madi itu akhirnya selalu fathah kecuali di 2 keadaan. Apabila bersambung dengan waw jamaah maka dia dirumahkan, ataupun bersambung dengan dhamir rafa' mutaharik maka dia disukunkan. Yang kedua, fi'il amar itu fi'il yang asalnya itu selalu sukun, kecuali apabila dia bersambung dengan dhamir tasniyah, dhamir jama' ataupun dhamir muannas mukhatab, maka dia dibina di atas buang nunnya. Kenapa demikian? Karena dia sama dengan fi'il mudhari'nya. Begitu pula apabila dia bersambung dengan huruf mu'tal ataupun huruf ilat, maka dia dibuang huruf ilatnya. Begitu juga di fi'il mudhari'nya. Contoh lebih jelas lagi berarti satu lagi tad'u. Nah, ini fi'il mudhari'. Berarti fi'il amalnya itu asalnya itu diambilkan daripada Nah, ini fi'il amal asalnya diambilkan daripada kalimat fi'il mudhari'nya. Ditambah, kenapa tidak asalnya berarti kan sini tad'u. Nah, di sini kan sukun. Fi'il amar ingat ya, fi'il mudhari' ini ketika masuk lamnya, lam tad'u, ini dibuang. Dibuang wawnya. Berarti fi'il amarnya juga begitu. Dibuang wawnya, tetapi karena ini nggak bisa dibaca, karena awalnya itu sukun, maka ditambahkan dengan hamzah wasol, ud'u, mengikut harokat yang ketiganya. Berarti ud'u ini asalnya daripada lam tad'u. Kenapa dia dibina di atas buang huruf ilat yaitu waw? Karena fi'il mudhari'nya ketika dijazam yaitu dibuang wawnya, maka dia mengikuti wazan fi'il mudhari'nya. Ketika di i'rab berarti ud'u fi'lun mudhari', ud'u fi'il amar mabniun ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu wa huwa hasful harful ilat wa huwal waw. Mabniun tadi kan fi'il amar mabni ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Dhamirun mustatirun fihi anta taqdiruhu anta fa'ilun. Jadi ud'u itu merupakan fi'il amar yang dijazam dengan buang huruf ilatnya. Kenapa demikian? Karena asal daripada fi'il mudhari'nya juga begitu.
Jadi kaidah hari ini adalah fi'il amar dibina di atas sesuatu yang dijazam mudhari'nya. Nah, itu cukup untuk hari ini karena pembahasan mu'rab fi'il yaitu fi'il mudhari' itu agak panjang karena ada alasannya. Kenapa fi'il mudhari' ini hanya fi'il yang dibina? Kenapa dia fi'il mudhari' ini di'irabkan sedangkan fi'il amar sama fi'il madi itu dibina. Padahal fi'il itu asalnya dibina. Kenapa fi'il mudhari' berbeda? Nanti alasannya itu karena serupa dengan isim. Nah, itu di Kawakib akan kita baca. Lumayan panjang itu alasannya, makanya kita cukupkan sampai di sini. Dan pembahasan tentang mu'rab daripada fi'il mudhari' akan disambung dengan minggu depan, karena itu pembahasan yang agak panjang karena dia disebutkan alasan kenapa fi'il mudhari' itu di-i'rab berbeda dengan dua fi'il lainnya, karena alasannya itu serupa dengan isim. Intinya karena serupa dengan isim. Nanti ada penyebabnya dari segi apa serupanya. Begitu, adakah pertanyaan? Sudah jelas semua? Oh ya, tadi belum ya. Di sini ya, di sini tadi kan tadi fi'il madi itu dibina di atas fathah. Kecuali dia bersambung dengan waw jamaah maka dirumahkan. Nah, alasannya kenapa dia dirumahkan? Ini alasannya. Dorobu sini katanya qauluhu musannif, dorobu fal ba'u hiya akhirul fi'li wa haquha, dan haknya daripada akhir fi'il itu dibina di atas fathah, tetapi dirumahkan limunasabatil waw. Karena waw itu kan tadi akhirnya waw. Waw itu menuntut kepada belakangnya itu yang serupa dengan dia, yang cocok dengan dia. Nah, yang cocok dengan waw itu dumah. Maka akhir dari fi'il mudhari itu didumahkan. Begitu juga nanti kalau akhirnya itu fathah, itu yang cocok itu kalau akhirnya alif maka cocoknya fathah, meminta kepada fathah. Kalau ya itu meminta kepada kasroh. Nah, kalau waw dia meminta kepada dumah sebelumnya, maka didumahkan akhir fi'il mudhari. Itu yang alasan pertama. Yang kedua, di lafaz di sini. Nah, di lafaz sukun. Tadi kan kenapa sukun? Kenapa disukunkan akhir daripada fi'il madi ketika bersambung dengan dhamir rafa yang mutaharik? Nah, alasannya aujabahu qiraatul arabi tawali arba'i harakatin. Karena kan seharusnya tadi sebenarnya itu harusnya, nah di sini harusnya itu dorobatu kalau kita nggak sukunkan. Tetapi orang Arab itu membenci apabila ada empat kalimat yang empat-empatnya itu berharokat. Maka mereka sukunkan salah satunya, yaitu di akhir daripada fi'il madinya. Kenapa nggak disukunkan di fi'il di domainnya? Karena kalau disukunkan maknanya itu beda. Kalau kita sukunkan dorobat itu maknanya perempuan ghaib, perempuan orang ketiga yang memukul. Sedangkan makna yang dikehendaki di sini adalah aku memukul, mutakali memukul, maka didumahkan. Makanya yang didumahkan itu, yang disukunkan itu di ba akhir fi'ilnya karena tidak berubah maknanya. Makanya disukunkan. Alasannya itu karena orang Arab itu membenci empat huruf yang semuanya itu berharokat. Nah, itu disebutkan di sini wa as-sukunu fihi aridun aujabahu qiraatul arabi tawali arba'i harokatin. Karena sukun di situ merupakan sukun arid, artinya itu bukan sukun asli, sukun yang didatangkan karena orang Arab itu membenci apabila ada empat harokat yang beriringan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya? Enggak ada ya? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.